Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 13 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bisakah menjadi sempurna? Bisakah menjadi sempurna? Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami boleh belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Namun Alkitab memberikan pelajaran bagaimana kami hidup menjadi sempurna seperti dalam terang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita mengucapkan kata-kata bahwa yang sempurna hanyalah Tuhan dan ketidaksempurnaan adalah milik kami. Bagaimana mungkin manusia yang bisa sempurna? Malaikat saja tidak sempurna, bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita yang bukan malaikat. Yang lebih dekat dengan Allah adalah malaikat. Kita mungkin kelas 2, itu menurut pandangan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bisakah kita menjadi sempurna? Tentu kalau yang berbicara sempurna kemudian kita menjadi seperti Tuhan, kita menjadi maha kuasa, maha ada, kita menjadi maha tahu, maha cerdas, maha bisa, tentu tidak masuk dalam kategori tersebut. Tetapi firman Tuhan berkata, yaitu di dalam ayat kedua dalam Filipi pasal yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, sukacita dari Paulus. Dengan ini dia berharap, yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi arti kesempurnaan di sini adalah sebuah perjuangan menjadi orang yang terus memberikan yang terbaik. Suatu kita melihat anak kita akan menghadapi ulangan atau ujian di sekolah atau di tempat kuliah, kita sudah melihat bahwa anak tersebut itu sudah belajar maksimal, sangat bertanggung jawab, sungguh-sungguh. Upaya dan usahanya kita boleh katakan sempurna. Niat baiknya itu sempurna, nilainya 10. Tetapi setelah dia berjuang, lalu hasil daripada ujian dan ulangannya ternyata cuma 8,5 atau kemudian nilainya cuma 9. Mana yang dinilai? Hasilnya tentu tidak sempurna, tapi upaya kerja keras kesungguhannya adalah sempurna. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan kesempurnaan sahabat seperjalanan? Kesempurnaan itu adalah niat baik, ketulusan dan perjuangan. Orang yang punya niat baik, orang yang punya ketulusan, maka dia akan berjuang melakukan yang terbaik. Itu yang disebut dengan orang baik dan orang yang tulus. Kalau kita baik dan tulus itu kebalikan, singkatnya itu baik, tulus, BT. Baik, tulus. Tapi kalau BT-nya itu apa? BT yang buruknya, ya. BT, bad mood. Ya punya katakanlah BT. Orang yang mudah tersinggung, orang yang mudah sedikit-sedikit marah, sangat mudah sekali tersinggung, itu BT. Tapi BT itu adalah baik dan tulus. Orang yang baik dan tulus, dia akan berjuang melakukan semua yang terbaik dengan usaha yang nilai usahanya itu 10. Sekalipun hasilnya dalam ketidaksempurnaan kita mungkin cuma bisa mencapai 8,5. Apa itu yang disebut dengan orang yang punya niat baik dan niat tulus? Di dalam bagian firman Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan tulus dan tidak tulus, orang yang tulus itu tidak mencari pujian. Tetapi orang yang tidak tulus itu dikatakan dalam firman Tuhan, dia akan mencari puji-pujian yang sia-sia. Itu orang yang tidak tulus. Apa itu orang baik? Orang baik itu rendah hati. Apa itu orang yang tidak baik? Kita baca ayat yang berikutnya. Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang baik itu rendah hati. Tapi orang berbuat baik belum tentu rendah hati. Garis bawahi kalimat ini sahabat seperjalanan. Orang baik itu pasti rendah hati. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu rendah hati. Karena orang yang berbuat baik terkadang ada motif-motif kepentingan pribadi. Dia ingin mendapatkan puji-pujian, dia ingin mendapatkan penghargaan, dia ingin mendapatkan penghormatan. Itu orang berbuat baik.
Orang baik pasti berbuat baik dengan ketulusan, tapi orang hanya berbuat baik, belum tentu dia melakukannya semuanya dengan ketulusan. Sehingga kalau sekedar hanya berbuat baik, dia seringkali mengalami kecewa. Tatkala perbuatan baik kemudian tidak mendapatkan harapan yang setimpal dengan apa yang diinginkan, apa yang ditunggu daripada perbuatan baik tersebut. Banyak yang berbuat demikian. Sahabat seperjalanan, saya pernah menceritakan ada seorang jemaat yang mempersembahkan uang untuk membeli genteng gereja. Dan itu yang saya alami di dalam sebuah pelayanan. Setelah dia kemudian memberikan sumbangan, dan sumbangannya juga sudah menjadi genteng gereja yang memang gentengnya juga dibeli yang terbaik. Kemudian ada permasalahan keributan dengan salah satu pengurus gereja. Kemudian orang tersebut datang kepada saya, "Pak Pendeta, saya mengambil kembali uang yang sudah saya berikan untuk genteng gereja." Saya katakan, itu uangnya sudah jadi genteng. Apakah Bapak mau ngambil kembali genteng yang sudah terpasang di atas? Sahabat seperjalanan, jadi sangat rawan sekali tatkala orang hanya berbuat baik, tapi tidak menjadi orang baik. Jadi orang yang berbuat baik belum tentu orang baik. Karena orang yang berbuat baik seringkali kalau tidak hati-hati, punya niatan, punya motif ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan penghormatan. Tatkala situasinya tidak sesuai dengan harapannya dia menjadi kecewa. Dan kemudian dia ingin menarik kembali, dia menyesal, dia melakukan perbuatan baik. Jadi orang yang berbuat baik belum tentu dia adalah orang baik. Tapi orang yang baik pasti berbuat baik. Apa indikasi orang yang akan berbuat baik? Yaitu dikatakan, "Dan janganlah tiap-tiap orang memetik kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib." Itu keteladanan daripada Kristus sebagai pribadi yang baik. Karena pribadi yang baik, dia berbuat baik tanpa sebuah syarat. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi dan segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar berjuang untuk bisa menjadi sempurna. Sempurna di dalam usaha, sempurna dalam menjaga hati, yaitu kita menjadi orang yang melakukan BT, menjadi orang baik dan menjadi orang yang tulus. Tatkala kita berbuat baik, tatkala kita baik, kita akan mudah berbuat baik. Tatkala kita baik, maka kita akan melakukan semuanya dengan ketulusan. Apapun hasil yang diterima, dia sudah melakukan yang terbaik. Itu yang disebut dengan ayat yang kita baca tadi, ya. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehatis pikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah belajar kebenaran firman Allah. Kami ingin melakukan usaha yang paling terbaik buat kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.